Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih bertahan pada kesempatan ini. Masih semangat semangat ya, Semangat, harus semangat. Anggota KPM PKH itu harus semangat. Ya. Oke baik, dari sebelumnya kita sudah disuruh untuk mengerjakan menghitung berapakah pendapatan pengeluaran dan Ibu Lili. Ya toh, ibu-ibu. Benar tidak? Disuruh. Ya, benar Pak. Baik. Jadi kemarin itu kita disampaikan untuk mengejarkan lembar cerita 1A yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu untuk menghitung berapakah pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili selama sebulan. Nah kemarin itu kan sudah dikasih listnya, misalnya Ibu Lili per bulan itu berapa dia penghasilannya, itu nanti disuruh ke ibu-ibu sekalian untuk menghitung pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili selama 1 bulan berdasarkan lembar cerita 1A. Oke baik, ini juga saya sudah tempelkan jawaban ibu-ibu sekalian di sini. Nah, sekarang kita akan sama-sama menghitung pengeluaran Ibu Lili selama sebulan. Nah, jadi saya membandingkan flip chart 1A ini dengan yang Bapak Mama mereka kerjakan. Nah, menurut sesuai dengan lembar cerita 1A. Dari sini sudah ada jawabannya. Saya mengajak kita semua untuk konsentrasi. Kita membandingkan atau menghitung pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili rata-rata per bulan. Oke baik, di lembar cerita 1A, oke ini baik, di lembar cerita 1A dikatakan pertama. Jadi kita membuat pendapatan pengeluaran Ibu Lili sehingga nanti kita menghitung selisihnya berapa. Jadi ibu-ibu sekalian, hai. Hai. Halo. Halo. Baik. Jadi begini. Sekarang tolong perhatian. Jadi di lembar cerita 1A itu begini. Pernyataannya itu begini. Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani serabutan, sementara Pak Gusi suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan keluarga mereka saat ini adalah di sini sudah di flip chart 1A ini sudah dipaparkan. Nah, jadi ini mau perhatiannya. Di sini upah Ibu Lili itu penghasilannya selama 3 hari itu 15.000. Jadi 3 hari dikali 1 minggu berapa? 1 bulan berapa minggu sekalian? 4 minggu. Jadi 15.000 kita kalikan 3, kerjanya 1 minggu per hari, 3 hari dikalikan 4 lagi sehingga 15.000 kali 3 kali 4 jadinya 180.000. Benar ya? Ya. Kemudian Pak Rusli bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian pendapatan Pak Rusli adalah 30.000 per hari. Jadi 30.000 per hari, jadi 30.000 kali 4 hari, kemudian kali 4 minggu. Jadi hasilnya 480.000. Nah, kemudian itu adalah pendapatan Ibu Lili dan Ibu Rusli. Nah, dari pendapatan ini kita akan menghitung pengeluaran dulu, sehingga baru kita bisa membandingkan. Jadi sekarang kita menghitung pengeluaran ibu keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli dan Ibu Lili selama 1 bulan. Oke baik. Yang pertama uang jajan Dewi. Uang jajan Dewi 3.000 per hari. Jadi 1 hari 3.000 dikalikan 6 hari itu hari efektif hari sekolah itu Senin sampai Sabtu, jadi 6 hari, jadi 3.000 kali 6 kali 4 hasilnya 72.000. Kemudian uang jajan Agus 2.000 per hari. Hari efektif 6 hari sama seperti Dewi. Jadi 2.000 kali 6 perhatian Ibu Yos perhatian. Ya. Jadi uang jajan Agus itu 2.000 kali 6 hari kali 4 minggu jadi 48.000. Kemudian susu Ita itu di sini 20.000 per bulan. Jadi 20.000 1 bulan, jadi kali 1 20.000. Kemudian tabungan Dewi. Nah, itu tabungan Dewi. Jadi anak dari Pak Rili dan Ibu Rili dan Pak Agus ini mereka dikasih tabungan lagi. Nah, jadi tabungan Dewi itu 5.000 per bulan kali 1 jadi 5.000. Kemudian tabungan Agus itu 50.000. Itu dalam sebulan kali 1 jadinya 50.000. Kemudian ini kebutuhan yang ini namanya kebutuhan seperti yang contoh yang akan saya bacakan ini. Contohnya masak.
masak ini kebutuhan ya. Jadi masak itu kebutuhan masak itu membeli misalnya sayur, bawang apa segala macam kebutuhan dapur 15.000 per hari. Per hari. Jadi 15.000 kali 30 hari dikasih 450.000. Kemudian listrik. Listrik itu 20.000 per bulan dikalikan 1 jadi 20.000 per bulan. Oke, jadi listrik itu 20.000 per bulan. Jadi 20.000 per bulan ya. Pemakaiannya cuma 20.000 per bulan. Kali 1 jadi 20.000. Kemudian perlengkapan pulsa telepon. Pulsa telepon 20.000 satu bulan itu teleponnya. Terkadang kita punya telepon juga mungkin tidak 20.000 ini tidak cukup ya. Tapi kalau kita melihat ini di pusat telepon untuk keluarga Ibu Lili ini 20.000 per bulan. Jadi 20.000 kali 1 20.000. Kemudian perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi ini juga kebutuhan ya. Jadi perlengkapan mandi ini misalnya sabun, odol, sikat gigi itu keluarga Ibu Lili itu 25.000 per bulan. Jadi kali 1 25.000. Kemudian rokok ini saya kira pasti Pak Rusli saja ya, bukan Ibu Lili ya. Jadi Pak Rusli mungkin rokok itu 2.000 per hari kali 30 hari 2.000 per hari ya. Jadi kali 30 hari jadi 60.000. Kemudian ada utang. Utang keluarga Ibu Lili sebanyak 10.000 per minggu. Dari 10.000 per minggu mereka ada utang lagi walaupun ada pendapatan, mereka tetap ada berutang. Ya, ini yang sebentar nanti kita bandingkan, kita jelaskan. Jadi utangnya itu 10.000 per minggu, ada 4 minggu dalam sebulan, jadi 10 dikali 4 40.000. Kemudian arisan, mereka juga mengikuti arisan. Itu arisan kelompok tani 5.000 per minggu. Jadi arisannya itu per minggu, per minggunya 5.000 dikali 4 minggu jadinya 20.000. Kemudian arisan PKK. Arisan PKK saya rasa ini Ibu Lili yang pesertanya. Jadi 10.000 per bulan, 10.000 saja satu bulan dikali 1 sehingga 10.000. Baik, saya kira sudah untuk pendapatan dan pengeluarannya saya kira semua kita sudah sampaikan. Hai. Halo. Kita tepukan dulu Ibu. Tepukan dulu. Oke, baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kita akan menghitung pendapatan pengeluaran keluarga Ibu Lili. Nah, pendapatan Ibu Lili itu bisa dulu Bapak Ibu sekalian 180.000 itu Ibu Lili. Kemudian ditambah Pak Rusli 480.000 satu bulannya sudah dihitung. Jadi totalnya 660.000 selama satu bulan. Nah di sini kita akan menghitung pengeluarannya totalnya tadi yang sudah kita rincikan semua dari uang jajan, rokok, listrik, telepon, air semuanya, perlengkapan dapur, masak. Jadi total pengeluaran Ibu Lili itu 840.000 selama sebulan. Nah sekarang kita akan menghitung, kita akan kurangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi pendapatan Ibu Lili itu 660, sedangkan pengeluaran mereka itu 840. Nah di sini mana yang lebih besar? Coba Ibu Kristo, mana yang lebih besar antara pendapatan dan pengeluaran? Pendapatan. Yang lebih besar coba Ibu Kristo. Pengeluaran. Baik. Dari pengeluarannya Ibu Kristo ya. Jadi pengeluarannya 840.000. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Berarti apa? Itu dikatakan apa biasanya? Minum tanpa keluarga hantu, Pak. Utang, Pak. Itu yang kita tahu itu sehari-hari. Kali lubang. Oke, baik. Jadi pengeluarannya lebih besar dari pendapatan. Yang seharusnya sebenarnya itu pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Baik. Jadi Ibu sudah bisa membayangkan ya dari jawaban Ibu dengan Philip Chart 1A ini yang sudah sama-sama kita bandingkan jawabannya, itu saya kira sudah bisa tahu ya jawaban seperti itu. Jadi pendapatan Ibu Lili itu lebih kecil daripada pengeluaran mereka. Jadi di sini dari jawaban Ibu sekalian dengan yang kita sampaikan tadi bahwa pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan Ibu Lili dan keluarganya itu untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Jadi apa yang bisa mereka melakukan, apa yang bisa mereka lakukan sehingga mereka tidak minus artinya, sehingga pendapatan mereka itu lebih besar daripada pengeluaran. Hah? Membatalkan Coba Ibu Kristo, keinginannya. membatalkan keinginan. Kemudian Ibu Kristo, Ibu Yos, coba apa yang bisa dilakukan Ibu Lili untuk bisa memenuhi kebutuhannya terkait ini, karena pendapat pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Apa yang bisa lakukan, berutang kah atau bagaimana? Kalau saran dari saya, mau terima harus berutang untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Biasanya itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban Ibu Kristo dengan Ibu ya, kita apresiasi dan prestasi tadi dengan jawaban dari Ibu sekalian. Jadi begini, di sini saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, begini, di dalam penjelasan ini, di dalam pengeluaran ini ada yang namanya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Jadi harus kita bedakan kebutuhan dan keinginan. Karena tidak sama kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu harus segera dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup. Kemudian kalau keinginan sudah tidak dipenuhi kan tidak menjadi suatu masalah, tak? Tidak mempengaruhi kelangsungan hidup. Saudara. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian dari gambar ini bisa pulang dan bisa mempraktikkan atau merenungkan atau memilah mana yang merupakan keinginan, sehingga dari pelajaran Ibu Lili dan keluarganya ini kita bisa belajar dari pengalaman mereka ini supaya kita jangan mengalami hal yang sama. Jadi saya kira itu saja pesan saya dari pembelajaran kita. Jadi dari apa yang Ibu Lili mereka alami, kita bisa menyimpulkan mana yang kebutuhan, kemudian mana yang diinginkan, sehingga mana pengeluaran yang mendesak, mana yang tidak mendesak, sehingga ini menjadi pelajaran untuk Bapak Ibu sekalian. Saya kira sampai di sini, saya kira itu nanti kita akan lanjut, dan sekarang kita break dulu. Terima kasih dan